Saudara, hari ini tetap kita adalah seri bebas dari para hamba Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema saudara, iman yang mengubahkan. Jadi punya iman yang berdampak saudara, mengubahkan sekeliling kita, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu bagian firman Tuhan, saudara buka di Perjanjian Lama, dari Bilangan, ya, satu bagian firman Tuhan agak lama saudara. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Bil kalau di dalam HP saudara, itu kitab kelima kalau nggak salah saudara ya, dari Perjanjian Lama. Kitab keempat saudara, sorry. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Nanti saudara buka satu bagian lagi, pasal 14, 6 sampai 9. Satu-satu kita buka dulu ya. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Musa bantu kasih gambaran saudara. Ini Musa ya. Musa menyuruh 12 orang pengintai mata-mata sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dikirimlah 12 mata-mata. 12 suku Israel, satu suku utus satu. Jadi 12 suku ngutus satu, total 12 orang. Dikirim untuk mata-mata dulu, mempelajari daerah itu seperti apa. Pergilah 12 orang itu lalu pulang bawa laporan. Nah, kita baca saudara saya 25, Bapak Ibu 26 gitu ya. Demikian firman Tuhan. 25 sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka para pengintai itu saudara dari pengintaian negeri itu. Silakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana Roh suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. 1, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke, kita stop sampai sini dulu, saudara. Dari 12 pengintai ini pulang, saudara, dari memata-matai. Mereka pulang tidak dengan tangan kosong. Saudara baca di ayat sebelumnya. Mereka bawa buah anggur, saudara. Mereka bawa hasil bumi menunjukkan memang tanah itu, Musa, tanah itu, hai ribuan rakyat, subur, bagus tanahnya. Tapi muncul, saudara, satu kata, hanya orang-orang di sana ngeri. Kita pasti kalah, tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang itu raksasa badannya. Jadi orang-orang yang dengar berita ini, saudara, jadi ciutlah, jadi takutlah, saudara. Tapi hanya 2 orang. Di bagian ini kita cuma baca 1 orang. Namanya Kaleb. Ada satu lagi namanya Yosua. Jadi dari 12 orang, saudara, 10 bawa berita yang negatif, hanya 2 yang bawa berita positif. Yosua dan Kaleb bilang, jangan-jangan, tidak. Walaupun ada banyak memang musuh yang besar di sana, kita pasti bisa mengalahkannya dalam nama Tuhan. 2 lawan 10, saudara. Nah, kita baca satu pasal lagi, 14, 6-9. Pasal 14 ayat 6-9. Yang sudah ketemu, katakan amin. Yuk, Bapak Ibu yang 6, saya 7, 8 sama-sama. 8, 9 baru sama-sama. Saya dulu, saudara ya, ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb. Yosua itu berganti nama soal disebut oleh Musa sebagai Yosua. Sebelumnya namanya Hosea. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian sebelumnya, Hosea atau Yosua dan Kaleb. Hanya dua orang ini, saudara, yang meyakinkan umat Tuhan, jangan takut. Saudara, 2 lawan 10, kalah jumlah. Saudara, hidup kita ini, saudara, bisa bawa pengaruh loh. Sikap kita, 2 orang atau yang 10 orang. Mereka bawa fakta yang sama, saudara. 10 orang yang memberi berita ketakutan itu tidak menyangkali fakta. Memang tanah itu tanah yang bagus. Saudara, yang lagi ngomong ini 12 orang ini berdiri di depan ribuan, puluhan ribuan orang, saudara, yang menantikan berita. Kita maju atau tidak ini? Kita masuk ke kota itu jangan. Masuk kota itu atau jangan. Mereka tunggu berita dari mata-mata. Tapi 10 orang bilang, kita kayaknya jangan. Kita pasti kalah. Saudara, cuma 2 orang. Mengoyakkan pakai itu simbol, saudara. Kita jangan sampai meragukan Tuhan. Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya. Yakin saja. Nah, saudara, dalam hidup kita, saya ngajak saudara menyadarin ini. Sikap kita, saudara, bisa membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan atau malah meragukan Tuhan. Saudara setuju ini? Sikap kita, ucapan kita, buat orang lain lebih percaya kepada Tuhan atau buat orang lain lebih meragukan Tuhan. Saudara, hidup kita tidak pernah bisa egois untuk dirimu sendiri. Dimanapun kau berada, dengan siapapun engkau bertemu, engkau akan bawa pengaruh. Pengaruh positif atau pengaruh negatif. Musuh saya cuma ibu rumah tangga, tetap saja. Musuh saya cuma seorang karyawan biasa, tetap saja. Sikapmu, tutur katamu bisa bawa orang lain lebih percaya kepada Tuhan atau buat ragu kepada Tuhan. Engkau mungkin bukan mata-mata kayak cerita saudara, engkau orang biasa. Hidupmu biasa 24 jam dalam kebiasaan rutin yang biasa, di kantor, tempat kerja, di rumah, biasa hidupmu. Tapi sadari saudara, hidup kita bisa jadi berkat atau malah jadi batu sandungan. Nah saudara, sikap kita harus hati-hati. Waktu engkau ketemu dengan seseorang yang lagi dalam pergumulan dan dia mengharapkan jawaban, saudara. Dia mengharapkan tuntunan. Apa yang kau katakan bisa buat dia semakin yakin Tuhan itu hebat atau malah meragukan Tuhan. Engkau dengan relasi dengan pasangan rumah tanggamu atau dengan anakmu atau dengan orang tuamu, dengan siapapun saudara, engkau bisa membuat orang itu semakin yakin kepada Tuhan, semakin menantikan Tuhan atau malah meragukan kuasa Tuhan. Saudara, hebatnya Yosua dan Kaleb ini jumlahnya cuma 2. Tapi dia tidak kalah, takut. Dia tidak gentar, saudara, dengan 10 orang. Saya ngajak saudara menyadari ini. Jangan pernah ikut-ikutan orang lain yang sikapnya negatif. Beranilah engkau berbeda dalam Tuhan. Kita ini kadang suka kendor semangat waktu kita kalah jumlah, saudara. Betul? Contohnya, sekeluarga besar kita belum kenal Tuhan. Kita dalam keluarga kan beradean, cuman kita sendiri yang kenal Tuhan Yesus. Yang lain belum. Kalah jumlah, kadang kita kendor semangat. Waktu kumpul dengan teman-teman bisnis, dengan teman-teman karyawan, entah makan siang atau nongkrong, semua yang lain belum kenal Tuhan. Cara pikirnya beda. Kita mau ngomong tentang prinsip kita dalam Tuhan pun tidak berani sudah. Mengapa? Kalah jumlah. Dan kadang karena kalah jumlah, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, Yosua dan Kaleb enggak, saudara. Mereka tidak peduli soal jumlah. Mau 10 orang, 100 orang, kalau itu salah ya tetap salah, mereka tidak ikut. Saudara berani nggak kayak gitu? Saudara berani nggak kalau saudara yakin ini benar dalam Tuhan, saudara tetap di situ? Saudara berani nggak? Atau saudara justru berpikir, sudahlah, ikutlah.
kalah jumlah. Yosua dan Kaleb tidak demikian, saudara. Dia tahu asal Tuhan ada bersamaku, itu angkanya lebih daripada cukup. Mau negatif, mereka tetap yakin Tuhan lebih besar daripada masalah kita, hai umat Tuhan. Tuhan lebih besar daripada musuh kita. Tuhan lebih dahsyat. Nah, saudara, imanmu bisa kendor waktu engkau melihat jumlah lebih penting daripada Tuhan. Memang lebih enak, saudara, kalau kita hidup dalam jalan Tuhan itu rame-rame. Betul ya? Nah, itu saudara dapatin di Komsel biasanya. Kalau di Komsel rata-rata hidup dalam Tuhan, sama-sama orang Kristen. Cuman Komsel kan sekali seminggu, nggak pernah sepanjang hari, sepanjang minggu. Betul? Kalau kita di dalam Komsel sekali seminggu, 2 kali seminggu, ada yang sebulan malah baru ketemu. Selebihnya saudara sama orang-orang di luar. Di kantor kita ada yang perusahaan Kristen, ada yang bukan perusahaan Kristen. Campur agama lain. Nah, di waktu itulah adalah tantangan saudara. Waktu saudara lihat ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan sikapnya negatif, bagaimana iman saudara? Saudara bawa pengaruh atau saudara dipengaruhi? Coba saya tanya, kalau yang sudah kerja, ya, ada beberapa yang sudah kerja di sini. Waktu kita tahu ada hal-hal tidak benar, gampang tidak, saudara, untuk bersikap beda? Yosef, gampang tidak untuk bersikap beda di tengah-tengah lingkungan yang negatif? Gampang, puji Tuhan. Sunli, gampang. Anak Tuhan galau ini, caknya. Siapa lagi yang kerja, saudara? Trisnadi di kampus, tentu dengan dosen-dosen yang tidak semuanya Kristen, betul ya? Bagaimana? Eh, bisa dengan gampang berbeda, berani berbeda? Bisa. Sejauh mereka juga jalan hidupnya tidak aneh-aneh, kayak melawan firman Tuhan, ya kita gampang saja, saudara. Ada prinsip-prinsip yang sama sebenarnya. Tapi waktu berbeda sekali dengan apa yang Tuhan ajarkan, biasanya tantangan baru muncul di sana. Contohnya, semua teman yang lain ngerokok, saudara nggak ngerokok. Dan saudara harus ada di sana bersama dengan mereka. Teman-teman yang biasanya telat, padahal bos sudah wanti-wanti jangan telat. Bagaimana posisi saudara di saat itu? Ada orang lain punya cara bisnis, cara ambil cuan untung dengan cara yang tidak benar. Dan saudara harus ada bersama mereka karena itu temanmu. Bagaimana? Nah, di situ adalah challenge-nya, saudara, tantangannya. Saudara mau menyerah dengan tekanan atau tidak? Biasanya ketika ada tekanan, kita menyerah. Tapi Tuhan ingin engkau jangan menyerah waktu ada tekanan datang menimpamu. Saudara, kita tidak baca ayat 10 tadi. Ayat 10 waktu Yosua mengoyakkan pakaiannya, dia menenangkan umat Tuhan, mereka mau dilempari loh, saudara. Betul? Saya bacakan ayat 10 untuk saudara ya. Ayat 10 mengatakan demikian. Lalu segenap umat Tuhan itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan pada semua orang Israel. Ini hebatnya Tuhan, saudara. Waktu ada anak Tuhan yang bersikap benar, menghadapi tekanan, Tuhan sendiri akan membela. Amin. Waktu engkau berusaha hidup benar dalam jalan Tuhan, tidak gampang. Ikut jalan Tuhan itu seringkali tidak gampang. Malah jalan sebelah yang tidak sesuai dengan Tuhan bahkan kadang lebih lancar daripada jalan Tuhan. Tapi kalau saudara terus setia dalam jalan Tuhan, banyak tekanan, jangan menyerah, saudara. Tuhan sendiri akan memberkati engkau. Tuhan sendiri akan menjadi pembelamu. Saudara, waktu itu Yosua Kaleb kalah jumlah. Sudah kalah dengan 10 orang, kalah lagi dengan rakyat melempari dia. Siapa mau tolong, saudara? Datanglah kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan datang, semua kalah langsung sama Tuhan. Betul? Kehadiran Tuhan lebih daripada cukup. Hari ini kalau engkau punya iman dalam keluarga, ada tekanan, jangan menyerah. Tetap dalam jalan Tuhan. Waktu engkau punya bisnis, relasi rumah tangga, setia saja dengan jalan Tuhan. Saudara, anak Tuhan itu dipanggil jadi garam dan terang.
Garam itu selalu sedikit untuk mewarnai masakan, nggak pernah banyak, Saudara. Betul ya? Ibu-ibu kalau masak satu panci, pernah kasih garamnya juga satu panci, Ibu Sarah? Ceh Herlina pernah? Masak sayur asam satu panci, garam satu bungkus lah, dosa satu panci. Pernah? Nak kawin lagi kata suami ini katanya. Cecenya ini nak asin-asin. Devi pernah masak satu panci, kasih satu bungkus garam? Tidak pernah, yang ada satu sendok, Saudara. Betul, Ai? Yang ada seperempat. Sedikit sudah bisa mewarnai. Jadi, Saudara, waktu Saudara cuma sedikit jumlahnya, tekanan berat, memang itulah panggilan Tuhan menjadi garam dan terang, Saudara. Aku udah gampang sendirian. Ya memang begitu. Saudara dipanggil untuk jadi sendirian dulu. Tapi lama-lama saudara akan bawa pengaruh. Ingat, anak Tuhan harus bawa pengaruh, bukan dipengaruhi. Kalau saudara nggak kuat, mungkin ada waktunya menyingkir dulu. Kuatkan dirimu. Tapi kalau memang dikirim Tuhan untuk masuk ke sana supaya jadi berkat. Yosua dan Kaleb diperlukan di saat itu, saudara, untuk meyakinkan umat Tuhan. Kalau tidak ada dua orang ini, saudara, bahaya itu. Batallah umat Tuhan masuk ke tanah yang diberkati Tuhan. Gara-gara siapa? 10 orang. 10 orang ini saudara yang membawa berita menakutkan ini, ujung-ujungnya dihukum Tuhan. Yosua dan Kaleb diberkati Tuhan. Saudara, saya ingin tunjukkan bagi saudara ada sebuah gambar. Ini ada sebuah gambar yang menarik, saudara. Dua orang di dalam penjara, lalu sedang melukis. Mereka melihat pemandangan di luar. Yang satu melukis terali, saudara. Ya. Yang satu melukis pemandangan indah di luar. Saudara, yang mereka lihat itu sama sebenarnya, betul? Dua-duanya kepala botak. Sama-sama melihat pemandangan yang sama. Tapi yang melihat, cara mereka melihat berbeda. Bapak Ibu, gambar mana yang lebih bagus? Yang akan punya nilai jual lebih? Kok Hardi, gambar mana yang akan punya nilai jual lebih? Oh iya ya, kacamata ya. Betul. Yang botak berkacamata. Dia gambar pemandangan. Nilai jualnya pasti lebih berarti dibandingkan gambar besi. Dan apa yang dia lihat itu jauh lebih positif, saudara. Nah, Bapak Ibu dalam hidup ini, kita ini bisa lihat satu masalah yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Tergantung kita ini mau lihat negatif atau mau lihat positif. 12 orang yang diutus Musa, dia lihat fakta yang sama. Tapi yang satu tidak memandang kuasa Tuhan. Yang dua orang memandang kuasa Tuhan. Hari ini engkau mungkin ada problem dalam rumah tanggamu. Kalau engkau pakai kacamata negatif, begitulah hasilnya. Tapi kalau kau lihat apa sih maksud Tuhan di balik masalah ini? Tuhan membentuk saya apa? Saudara melihat hal baik dari Tuhan. Waktu dalam usaha tidak habis-habisnya bertubi. Masalah A datang, belum selesai A, datang B. B belum selesai, datang C. Wah, tekanan berat, setengah mati. Tapi kalau sudah melihat gambar seperti si botak yang kacamata tadi katanya, dia lihat pemandangan, dia akan menemukan Tuhan maksud baikmu apa. Tuhan singkapkan, aku sedang membentukmu anakku. Aku sedang mempersiapkanmu untuk naik kelas. Kalau mau berkat lebih besar, mentalmu harus lebih besar. Karena itu aku sedang membentukmu dengan ujian bertubi-tubi. Putus pacar, aduh gelap dunia. Saudara berusaha menemukan apa maksud Tuhan. Baru ketahuan mantan pacarku ini tidak benar. Kau sedang sediakan pacar yang lebih baik nantinya. Doa terus, kenapa ya? Momongan itu belum datang 2 tahun, 3 tahun. Doa terus. Oh ternyata setelah semuanya berlalu kita bisa mengerti maksudnya baik Tuhan. Di waktu itu kita belum siap. Finansial kita belum siap. Mental kita belum siap. Kita terus berusaha menemukan maksud baiknya Tuhan. Nah saudara, iman yang kita bawa yang Tuhan inginkan memang tidak menyangkali kenyataan, saudara. Ini saudara ya. Orang yang beriman, dia tidak menyangkali kenyataan. Tapi dia mempercayai yang baik itu akan datang dari Tuhan. Amin.
Iman orang Kristen tidak menyangkali kenyataan. Jangan saudara. Jangan tipu dirimu, masalah ndak ada. Kadang kalau di komsel suka ditanya, bagaimana kabarmu? Biasa-biasa be, ada masalah ndak? Sebenarnya dia punya masalah, tapi ndak mau cerita. Akhirnya dia bohong, ndak lah, biasa-biasa. Saudara, kalau hidup ini ada masalah, katakan iya, memang saya dalam masalah. Kalau hidup lagi pahit, katakan lagi pahit. Kalau bisnis lagi turun, katakan lagi turun. Kalau relasimu lagi bermasalah, katakan bermasalah. Harus jujur dengan hidup ini. Tapi di balik itu, saudara, kita percaya bahwa Tuhan tetap punya maksud yang baik di balik semuanya itu. Amin. Jangan pernah menyangkali kenyataan. Dua orang yang diutus ini tidak menyangkali kenyataan. Tapi dia tetap percaya kebaikan Tuhan. Dia melihat sesuatu yang belum terlihat, yaitu kuasa Tuhan. Hari ini saudara, kalau kau lagi pusing dengan masalahmu, bawa itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku pengen punya iman. Dan imanku ini akan menolong aku melihat Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Aku udah bisa selesaikan masalah ini. Saudara, betul loh. Yang mereka hadapi ini tadi ada orang Amori, orang itu punya raksasa. Dikatakan kalau perbandingan, di-compare saudara, mereka kayak belalang katanya. Ukurannya kecil. Betul, betul itu fakta saudara. Tapi Yosua dan Kaleb tahu, sebesar-besarnya musuh, ukuran Tuhan jauh lebih besar daripada mereka. Jadi iman saudara, melihat melampaui kenyataan. Hari ini kenyataan masalahmu tampak besar. Engkau selesaikan dengan caramu tidak beres-beres. Putar otak tidak selesai-selesai. Bingung bagaimana menghadapi penyakitmu. Bingung bagaimana menghadapi keuangan. Bingung bagaimana menghadapi masalah yang kayak benang kusut dalam hidupmu. Tapi kau percaya Tuhan ada di sini bersamaku. Dia jauh lebih besar daripada masalahku. Dia akan membereskannya untukku. Amin. Itu iman saudara. Memang masalah iman ini tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan, tidak usah iman lagi. Barangnya sudah kelihatan. Justru karena barangnya belum kelihatan, mujizatnya belum kelihatan, pertolongannya Tuhan belum kelihatan, saya punya iman. Nanti akan terjadi. Nah itu iman kita, saudara. Dari mana saya yakin? Dari firman Tuhan dan bukti kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudara pernah mengalami bukti kebaikan Tuhan di masa lalu? Pasti ada, saudara. Saudara boleh ada hari ini aja itu karena kebaikan Tuhan. Betul? Saudara hari ini ada, saudara noleh ke belakang, banyak masalah yang berat-berat lewat juga. Betul? Irwan pernah lewati masalah-masalah lewat juga hari ini. Jermin lewat juga hari. Kok Kiki lewat juga. Dari mana bisa lewat? Tuhan yang bantu saya lewat. Artinya, saya harus punya iman. Yang di depan pun pasti lewat. Nah, Yosua dan Kaleb punya iman demikian. Jangan kita khianati Tuhan. Tuhan yang sudah setia di waktu lalu. Hai rakyat, percayalah. Tuhan juga pasti akan menolong kita mengalahkan musuh ini. Itu iman yang tadi gambar itu saudara. Bukan lihat jeruji penjara. Tapi melihat pemandangan kebaikan Tuhan yang menanti. Saudara, tunjukkan selalu iman lewat ucapanmu. Ini yang terakhir saudara. Ya, tunjukkan iman lewat ucapanmu. Artinya, saudara kalau lagi ketemu orang, punya pergumulan. Dia cerita masalah sama saudara. Saudara kuatin dia dong. Lewat ucapan saudara. Contohnya nih, suamimu lagi pusing masalah bisnis, masalah relasi dengan orang tuanya. Mungkin dengan adik-beradik ribut gak cocok. Atau ada masalah berat. Waktu dia datang, saudara, curhatlah ceritanya. Saudara kuatin dia. Kuatin dia, ingatkan dia tentang Tuhan. Karena ada waktunya orang minta kita nasihat, saudara. Bahkan pendeta sekalipun bingung mau kasih nasihat apa, saudara. Tapi kita lakukan, dorong dia tetap beriman pada Tuhan. Doa pada Tuhan. Ucapan kita, saudara, jangan main-main. Bisa buat orang jadi tidak yakin dengan Tuhan. Tidak mau doa lagi dengan Tuhan. Tidak mau lagi percaya dengan Tuhan. Atau lebih semangat kepada Tuhan. Saudara,
Saat itu umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus terima kasih dengan dua orang ini, Yosua dan Kaleb, yang sudah kalah jumlah, tapi gara-gara ucapannya, saudara, dia ingin meyakinkan. Wah, kata-kata ini saudara jangan main-main loh. Ini lebih hebat dari ototmu. Lebih hebat daripada cienmu, daripada uangmu. Dengan ucapanmu, saudara, kau bisa buat orang jadi hidupnya semangat atau hidupnya patah. Betul? Saudara kalau ketemu dokter deh. Dokter, saudara cerita masalah. Kadang-kadang ucapan dokter kayak ucapannya dewa, saudara ya. Ucapannya Tuhan. Wih, pentingnya. Waktu pulang ke rumah kita cerita baik-baik apa yang dokter ucapkan itu titik koma tidak lewat, saudara. Saking pentingnya ucapan dokter. Ucapan dokter itu, saudara, harus hati-hati. Bu, masih ada harapan. Ngomong begitu aja, saudara, semangat tuh pasien. Betul? Tapi kalau sembarangan ngomong, bercanda dokternya, kayaknya agak susah, Bu. Wah, itu pusing, saudara, pasiennya sudah. Kayaknya memang payah, ada kata harapan lagi. Padahal dokter bilang ada harapan. Cuma sudah memenuhi pikirannya pulang ke rumah. Nangis-nangis si pasien. Nah, matilah ini, kata harapan lagi. Dokter udah ngomong padahal. Lihat ya, ucapan itu harus hati-hati. Nah, hari ini ya saudara, kita harus bawa iman yang mempengaruhi lewat ucapan kita. Saudara, tidak ada orang Kristen yang sempurna. Saudara tidak harus jadi pendeta dulu, harus baca Alkitab dari ujung ke ujung untuk nampak rohani dalam ucapanmu. Tapi di rumah, waktu lagi ada masalah, kau kuatin aja doa suamimu, istrimu. Kuatin anakmu doa. Kuatin orang tuamu doa. Saudara, aku belum begini, tapi Muse, wo sendiri punya banyak masalah. Saudara kalau mau tunggu masalahmu selesai, kau udah akan jadi berkat. Yakinlah, masalahmu pasti akan ada sampai kau pulang ke surga. Tapi kalau dikasih kesempatan jadi berkat, kuatkan dengan ucapanmu. Bahkan dengan orang yang tidak Kristen pun, kau bisa jadi berkat dengan ucapan. Kan komunitas gereja kita juga ada yang Buddha, ada yang Islam, saudara. Pak RT Islam. Saya sering ketemu relasi, saudara. Tapi saya nggak pernah, Pak RT. Pak RT doa sama Tuhan Yesus. Oh, nggak pernah, saudara. Tapi saya ingatkan dia, "Ayolah Pak, kita doa sama yang di atas supaya tuh tolongin kita masalah nih Pak." Karena nanti kita masalah dia, bingung nih Pak Ming, masalah nih anak aku. Dia cerita masalah dia saudara, curhat sama Pak Pendeta. Tapi saya tidak pernah, "Pak RT yuk kita doa sama-sama Tuhan Yesus." Tidak pernah saudara, tidak pernah. Apalagi dia sekretaris masjid, bahaya saya saudara. Tapi saya kuatin dia. "Pak RT tetap semangat ya Pak ya. Kita minta yang di atas bantu masalah Bapak." Saudara punya keluarga, belum Kristen, mungkin masih Buddha. Saudara bawa iman mulutmu. Iman saya, mungkin cerita ke cecekmu, ke adikmu, ke orang tuamu. Tunjukkan dengan ucapan perilakumu. Kalau ini enaknya nih, dikit-dikit puji Tuhan. Nah itu kesempatan saudara cerita bahwa iman yang mempengaruhi mereka. Mereka lihat saudara punya masalah besar, kok tetap baik-baik saja. Saudara langsung bawa itu berkat lewat ucapanmu. Bawa pengaruh ke mereka. Nah saudara, iman kita yang hadir hari ini di gereja tidak selalu di puncak. Itu betul. Saudara mungkin ngomong aku nih orang Kristen yang biasa-biasa Muse. Justru Tuhan pakai yang biasa-biasa untuk bawa dampak berkat yang luar biasa. Dari mana saudara? Jangan pusingkan dulu uangmu. Jangan pusingkan dulu kepintaranmu. Pusingkan dulu ucapanmu. Lewat ucapanmu, kau bisa jadi berkat. Atau malah jadi kutuk. Saudara, hari-hari ini, banyak orang sukses akan berterima kasih kepada mereka yang sudah sebelumnya menguatkan lewat ucapan. Ada yang berterima kasih dengan papa mamanya yang dulu kasih semangat, belum kasih duit, kasih semangat dulu lewat ucapan. Renung-renung, wah terima kasih ya. Mama pernah semangatin aku untuk kuliah. Aku paling benci namanya kuliah. Akhirnya disemangatin selesai, dapat gelar, dapat gawean lebih bagus. Wah itu berkat dorongan mama. Papa mungkin tidak pernah kasih duit. Dado tinggalin warisan, papa sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi papa pernah ngomong ucapan, nak, tetap dalam jalan Tuhan ya. Papa doain kau lebih hebat, lebih jaya daripada papa. Wah ingatan itu tidak pernah hilang dari pikiran aku. Saudara ingat ada orang-orang yang ternyata memberkati kita lewat ucapan. Saudara saya hari ini saya cerita dikit.
saya bisa jadi pendeta. Mau jadi pendeta, karena ada ya figur pendeta sebelumnya, saudara. Yang lama-lama pasti tahu pendeta Wendy Pratama. Itu bapak rohani kami, saudara, yang sekarang jadi pendeta. Beliau selalu menyemangati kami. Beliau selalu mempercayai kami. Lewat apa, saudara? Pak Pendeta Wendy sering kasih saya duit? Tidak pernah, saudara. Kasih makan? Sesekali kasih makan. Tapi yang paling sering dikasih apa? Ucapan. Jadi berkat. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat lewat ucapanmu. Iman yang mempengaruhi. Jadi 2 orang, kalah jumlah tidak masalah. Yang penting Tuhan bersamaku, itu sudah lebih dari cukup. Aku mau jadi anak Tuhan, berdiri sendirian. Aku percaya Tuhan jadi pembelaku. Tuhan akan berkati aku, Tuhan akan tolong aku. Itu sudah lebih daripada cukup. Aku akan berani berbeda. Jadi berkat dimanapun aku berada. Amin. Mari kita berdoa. Terambil waktu sebentar ya hadapan Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Cara pandang dalam hidup ini penting, saudara. Tuhan ingatkan kita, masalah yang sama, bagaimana kita melihatnya, positif atau negatif. Mari hari ini katakan, Tuhan, aku mau hidupku jadi berkat. Tapi tolong aku terus berusaha menemukan kebaikan Tuhan di dalam setiap masalah yang aku hadapi. Saudara yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah jahat, tidak pernah berencana kejam dalam hidup kita. Dia selalu baik. Mari katakan, Tuhan, mampukan aku untuk terus menemukan kebaikan-Mu dalam setiap yang apa aku hadapi. Dan terus membawa iman yang mempengaruhi, mulai dari lingkungan terdekatku, sampai siapapun yang kutemui. Saudara percayalah, hidupmu sudah diberkati Tuhan, dan hidupmu bisa jadi saluran berkat. Mari ambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ingin kami jadi semakin baik. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu, berkat-Mu selalu tersedia terbaik bagi kami. Hari ini kami yakin Tuhan, setiap kejadian dalam hidup kami, yang manis, yang pahit, yang muda, yang sukar, semua itu dirancang Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami ingin terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan demi berkat Tuhan. Anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan. Kami percaya dalam iman semua itu Tuhan sediakan bagi kami. Nah, kami ingin terus membawa iman seperti ini dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami ingin jadi berkat bagi pasangan kami. Kami ingin jadi berkat bagi keluarga kami. Kami ingin menjadi berkat bagi lingkungan kerja kami. Kami ingin jadi berkat dimanapun kami berada. Kami ingin bawa pengaruh Tuhan, bukan justru dipengaruhi yang tidak baik. Terima kasih Tuhan karena Kau setia, selalu berdiri bersama dengan kami, selalu memegang tangan kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri yang menghadapi semuanya. Kami akan bawa iman yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.